Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan jawaban UTS mata pelajaran pengantar mekatronika yang sudah saya rangkum dalam buku ini. Nomor 1, jawabannya: 3 bidang ini terkait dalam kata mekatronika karena ketiganya hadir dalam pengaplikasiannya, seperti yang pertama mesin berperan sebagai penggeraknya, elektronika berperan sebagai ilmu kelistrikannya, dan informatika sebagai pemrograman dan pengendaliannya. Jadi mengendalikannya itu yang pertama itu akuator, terus direkam oleh sensor dan dimasukkan ke mikroprosesor. Itu adalah prinsip kerja dari mekatronika. Jawaban yang kedua, potensiometer. Jawaban yang kedua, gambar yang pertama, potensiometer. Potensiometer ini memiliki simbol seperti ini. Tempat fungsinya itu sebagai tempat mengatur resistansi sesuai dengan kebutuhan, karena ini adalah salah satu dari jenis resistor. Jadi dapat dilihat juga dari bentuknya bahwa potensiometer ini bisa diputar-putar. Nah, itu sebagai pengaturannya. Yang kedua itu disebut dioda. Untuk dioda tersendiri bentuknya itu, bentuk simbolnya itu seperti ini. Nah, untuk fungsi dari dioda ini tersendiri yaitu untuk mengarahkan suatu arus agar terarah dalam satu arah. Terus yang ketiga ini namanya itu IC atau integrated circuit. Bentuk dari itu simbolnya itu seperti ini. Nah, fungsi dari IC yaitu mengendalikan suatu rangkaian elektronika atau bisa disebut juga sebagai otaknya gitu. Yang keempat, resistor. Seperti ini. Bentuk simbolnya itu seperti ini. Berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik. Soal nomor 3. Jawabannya: 1. Sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Cara kerjanya yaitu dengan intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahayanya, maka hambatannya pun akan besar. Pengaplikasiannya itu pada lampu otomatis yang dapat hidup pada suasana yang gelap dan mati pada suasana yang terang. Yang kedua, sensor kecepatan RPM, yaitu cara kerjanya itu mendeteksi suatu benda dengan putaran. Contoh pengaplikasiannya itu RPM pada sepeda motor. Yang ketiga, sensor suhu. Sensor suhu ini bekerja mengukur suatu suhu benda yang nantinya akan menjadi listrik dan terukur tegangannya sehingga dapat ditemukan suatu suhunya. Untuk pengaplikasiannya itu pada termometer suhu badan. Nomor 4, jawabannya: perkembangan robotika dari masa ke masa menurut saya tersendiri, yaitu di dunia robot ini biasanya hingga sekarang itu sudah ada robot yang persis mirip manusia. Dari zaman ke zaman berkembang semakin sempurna. Robot-robot modern dalam bidang keamanan, baru-baru ini sudah banyak negara yang menggunakan robot sebagai tenaga perang atau pertahanan negaranya karena dinilai lebih efisien dan mengurangi operasional manusia yang berperang atau mempertahankan negara yang mengorbankan
nyawanya. Yang kedua, dalam bidang industri, robot modern dalam bidang industri sekarang bukan hanya sekedar memindahkan barang saja, tetapi juga zaman modern ini robot industri ini sudah bisa merakit suatu benda gitu. Contohnya itu merakit mobil, motor, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, robot kesehatan modern sudah bisa membantu para dokter untuk memeriksa penyakit seseorang. Bahkan ada juga robot yang dapat mengoperasi manusia karena dinilai lebih efisien. Jawaban nomor 5. Yang pertama, mesin cuci. Mesin cuci. Yang pertama, mesin cuci. Mesin cuci itu untuk jawaban nomor 5, mesin cuci yang menggunakan sensor tekanan. Yang saya ambil menggunakan sensor tekanan. Inputnya itu suatu kabel dan memasukkan suatu bahan-bahan cucian. Nantinya kan si con itu akan ditutup dengan rapat. Nah, dalam tutupan rapat itu terdapat tekanan, nantinya akan dideteksi oleh sensor tekanan. Sensor tekanan pun bekerja dan terkirim datanya kepada prosesor sehingga si mesin cuci itu dapat otomatis menyala, dan nantinya setelah tekanannya berkurang, nanti si mesin cuci ini akan otomatis mati gitu. Yang kedua, smart home. Untuk inputnya itu bisa berupa sensor, tombol, atau yang lain-lain, yang nantinya masuk datanya itu ke prosesor, dan outputnya itu tergantung penerapannya. Misalkan kalau penerapannya terhadap pintu yang otomatis terbuka, atau jendela yang otomatis terbuka, atau juga lampu rumah yang otomatis menyala. Yang selanjutnya, line follower. Inputnya itu berupa kalian itu sesuai dengan namanya itu, line itu garis, follower itu mengikuti. Jadi robot ini adalah robot yang mengikuti suatu garis. Nah, suatu garis ini bukan hanya suatu garis biasa gitu, tetapi garisnya itu biasanya memakai warna, sehingga nanti akan ada sensor yang membaca warnanya itu dan masuk ke sensor itu, terus diproses lah, masuk ke prosesor, dan nantinya outputnya itu ada yang berupa roda yang berjalan dan kemudi suatu line follower, karena dapat bisa mengikuti suatu garisnya gitu, line followernya. Selanjutnya nomor 6. Di sini saya mengambil 3 jenis saja agar tidak terlalu lama. Motor DC. Motor DC ini adalah jenis menggerak yang memakai arus DC atau arus arah. Yang kedua, gear motor DC, sama dengan motor sebelumnya tetapi memiliki perbedaan pada komponennya itu. Untuk komponen yang kedua ini ditambahkan suatu gear yang dapat menambah suatu torsinya gitu agar lebih cepat. Yang ketiga, motor servo. Motor servo ini juga sama dengan yang sebelumnya, motor DC dan gear motor DC gitu. Namun dibedakannya itu, untuk yang ketiga ini, motor servo ini kecepatannya itu bisa kita atur seperti itu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.